Halo, selamat siang. Saya Dwiki dari BBC Indonesia. Saya mau bertanya, kan pergantian pelatih ini kan ada di tengah-tengah pada saat kualifikasi Piala Dunia yang sedang sebenarnya dalam posisi yang positif gitu ya. Sempat ada pemikiran nggak dari Pak Ketum dan juga tim PSSI keseluruhan bahwa jika mengganti pelatih di tengah jalan seperti ini akan menjadi blunder besar bagi PSSI? Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa hal yang biasa, memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marzi, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung. Kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada. Tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Itu sih. Pak, sedikit lagi Pak, satu lagi Pak. Berarti apakah dengan kata lain bisa dibilang kegagalan di AFF menjadi faktor terbesarkah atau tidak sebenarnya? Gini, semua pertandingan yang kita ikutin ya pasti ada evaluasinya. Tadi saya bilang kan kita melihat dari pertandingan Indonesia-China. Memang dipikir terlalu ambisius, tapi tidak. Karena kita menghitung strategi-strategi atau target-target angka-angka kemenangan itu kan kita sudah hitung waktu itu. Ya, gimana kalau kita waktu itu kalah dengan Saudi? Ada press conference hari ini nggak? Ya, nggak usah diomongin, udah pasti gagal Piala Dunianya. Karena poinnya sudah tidak ada. Justru di 4 pertandingan berikutnya ini ya kita berharap kita menimba poin gitu. Jadi sekecil apapun yang menjadi tentu ini kita harus perbaikin. Itu yang kita harapkan. Ya, Ya, pojok. Ini alhamdulillah. Yang itu, yang pojok itu pojoknya. Selamat siang Pak Erik, Pak Semaji, Pak Mali, Pak Yunus Nusi, dan Pak Harya. Saya Taufik dari FIFA Goal. Mau bertanya, tadi Pak Erik kan bilang sudah menginterview beberapa kandidat. Mungkin itu waktunya kapan Pak? Dan apakah di interview itu ada permintaan atau jaminan untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia atau akan bisa menerapkan taktik permainan yang menyerang? Dan untuk yang kedua, tadi Bapak bilang kondisi tim memburuk sebelum lawan Cina. Apakah kondisinya tidak membaik Pak sebelum menang lawan Arab? Terima kasih. Iya, kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun gimana kan saya menteri ya, jadi kalau traveling ke luar negeri saya izin. Saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, ya, interview dan lain-lain, dari tanggal 25 sampai 30. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus berduduk one on one, dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25, yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen.
Dan saya mendarat jam 6.10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih. Gitu, karena walaupun habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Ya karena hari Natal kita harus hormatin gitu. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam setengah cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika, ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail. Takutnya nanti, tadi hubungannya baik-baik kok. Ya saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik gitu. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak mau bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis pah dibuang gitu loh. Ya saya nggak mau dalam itu, karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini, mau yang putri, yang muda-muda, yang U17, U19, U23 tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional yang baik. Tetapi tanpa kualitas pemain, ya mau programnya baik, pelatihnya baik, ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya Manchester City tanpa Rodri kalah melulu tuh. Ya cuma 1 Rodri padahal. Nah artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih, dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya, jadi ini menjadi satu kesatuan gitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.